Kenapa? Item yang lain nggak ada lagi. Enggak. Soalnya ini nggak bisa dibuka satu plastik. Pakai gigi. Iya. Udahlah, itu aja yang satu aja. Nggak bisa. Udah nak masuk aja, sini aja lah kita pakai. Yuk masuk. Mana tadi Kak Nana? Ustazah Nana, anak-anak tadi suruh masuk aja. Nggak bisa kan? Sudah nak, nggak bisa. Ustazah mulai aja ya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan rahmat serta karunia darinya pada hari ini kita bisa melanjutkan kembali kegiatan pembelajaran ataupun proses pembelajaran untuk mata pelajaran bahasa Indonesia. Ya, apa kabar anak-anak ustazah kelas 7A 7B? Ya, lupa lagi.
Semoga anak-anak saya semuanya dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Tapi anak-anak ustazah ini nggak nampak. Emang selalu kayak gini, nggak bisa dimajukan ya? Nggak nampak. Nggak usah nampak ke papan tulis memang. Udah. Itunya mana mah? Cucuk-cucuknya. Enggak tahu cucuk-cucuknya. Sama apa di sini tadi? Itu warna hitam tadi. Udah, ya kita mulai. Udah tadi warna hitamnya mana? Sini. Itu. Mana? Mana tutupnya? Nggak dikasih tutupnya. Sama aja nanti kalau kayak gini nggak tutup. Bukan itu. Mana? Cantik warnanya. Nih. Ya Allah ngerinya. Udah ya, udah duduk lah. Duduk nak. Yuk. Yuk. Duduk. Sudah, biar kita mulai cepat. Udah Za, mulai aja Za. Nah ya, kayak mana mulai? Kalian duduk dulu biar mulai. Baik anak-anak ustazah, jadi hari ini kita masuk ke bab yang baru ya, yaitu bab 2 tentang teks fantasi. Semua dibuka bukunya ya, tentang teks fantasi. Di halaman berapa teks fantasi? Halaman 44 ya, cerita fantasi. Sudah nak? Oke. Sebelumnya pernah mempelajari tentang cerita fantasi ini? Sebelumnya? Belum ya? Nah, jadi ini ustazah jelaskan dulu terkait cerita fantasi ini, anak-anak ustazah. Ini kita belajar ini bukan berarti ustazah itu menyuruh kalian untuk mempercayai ceritanya ya. Bukan, atau untuk menciptakan bahkan ceritanya itu ustazah nggak mau ya. Kita belajar cerita fantasi ini hanya untuk sekedar mengetahui perbedaannya antara teks fantasi dengan cerita-cerita yang lain itu seperti apa perbedaannya, lalu bagaimana unsur-unsurnya, bagaimana struktur ceritanya gitu. Tapi kalau untuk mempercayainya tidak boleh ya, karena dia cerita fantasi. Itu cerita fantasi itu dia tidak sesuai dengan kehidupannya nyata dan sangat berimajinasi, dan itu tidak boleh buat cerita seperti itu. Oke, jadi teks fantasi adalah apa? Suatu cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Ya, teks fantasi adalah suatu cerita atau kisah yang bersifat imajinatif. Arti imajinatif maksudnya adalah apa, anak-anak ustazah? Imajinatif itu apa artinya? Hah? Hayalan ya kan? Nih fantasi ya, karena dia sudah fantasi maka ya kita hanya sekedar baca tapi tidak boleh untuk mempercayainya. Iya. Lalu di sini ada jenis cerita fantasi. Apa jenis yang pertama? Fantasi total, seluruh ceritanya. Iya, fantasi total artinya dalam fantasi tersebut, dalam cerita tersebut dia itu seluruh ceritanya itu hayalan. Dari nama tokohnya hayalan, terus kejadiannya hayalan, tempatnya pun hayalan, semuanya hayalan. Nah, yang kedua ada apa? Fantasi irisan. Kalau dia fantasi irisan, dia tidak semua ceritanya hayalan, ya. Dia juga ada cerita yang memang bisa kita kaitkan dengan kehidupan nyata, seperti nama tokohnya, ya kan, ada di kehidupan nyata. Tapi mungkin ada beberapa yang sifatnya hayalan. Jadi yang irisan dia tidak semua hayalan.
Khayalan. Oke ya, nah ini tentang fantasi. Oke, lanjut tentang ciri-ciri. Iya, yang pertama ada apa cirinya? Iya, keajaiban dan keanehan tokoh. Ya, anak ustazah, keajaiban dan keanehan tokoh. Ciri-ciri yang pertama, artinya di dalam cerita fantasi tokohnya itu memiliki keanehan. Artinya nggak kayak manusia normal pada umumnya. Tokohnya itu punya kayak kekuatan. Tahu ya kekuatan ya? Bisa menghilang, bisa terbang, ya itu kekuatan. Lalu bisa mengeluarkan api dari mulutnya seperti itu. Nah itu tidak nyata ya kan? Aneh namanya. Lalu yang kedua ada peristiwa aneh. Peristiwa aneh ini menunjukkan bahwa dia memang imajinatif. Ya khayalan. Ada peristiwa aneh artinya peristiwa tersebut gak akan pernah terjadi di kehidupan nyata. Hanya ada di cerita fantasi yang tiba-tiba dia misalnya menghilang, tiba-tiba ganti zaman kayak gitu. Itu namanya peristiwa aneh. Lalu yang ketiga ada apa? Iya, ada latar waktu, sezaman dan dua zaman. Artinya kalau dia latar waktu sezaman, artinya waktunya itu hanya satu saja, ya satu zaman saja. Misalnya hari ini terus, atau sampai ke depan gitu, hari ini besok seterusnya, itu namanya sezaman. Ya. Bukan. Kalau dua zaman, dia hari ini ceritanya, tiba-tiba dia berada di masa, ya itu namanya dua zaman. Tiba-tiba dia pergi ke masa lalu. Tapi ada cerita dia hari sekarang nih, tiba-tiba dia ke abad keberapa, ya misalnya dia ke masa depan, ada gitu kan cerita kan. Nah itu namanya dua zaman. Untuk yang daring, ya ini kayaknya nggak nampak nih papan tulisan, nanti Ustaz catat aja ya, Ustaz catat, Ustaz fotokan ya. Oke, tadi latar waktu sezaman apa? Yang terdiri dari satu waktu. Kalau dua zaman terdiri dari dua waktu atau dua zaman. Iya. Nah, yang keempat ada apa? Tokoh unik. Tokohnya unik sekali. Unik maksudnya itu tadi dia punya kekuatan, punya keajaiban yang nggak sama seperti manusia biasa. Yang terakhir apa? Bersifat. Ya artinya ini semua hayalan. Oke, sekarang kita mau membandingkan teks. Di situ ada di halaman 45 apa judulnya? Kekuatan ekor biru Nataga. Oke. Ya, anti memang sini. Nataga anti nono ya, ke depan. Anti pegang sendiri ini mic-nya. Ya. Kekuatan ekor biru Nataga. Seluruh pasukan Nataga sudah siap hari itu. Nataga membagi tugas kepada seluruh panglima dan pasukannya di titik-titik yang sudah ditentukan. Seluruh binatang di tanah Modo tampak gagah dengan keyakinan di dalam hati, mempertahankan milik mereka. Hari itu sejarah besar tanah Modo akan terakhir di hati seluruh binatang. Mereka akan berjuang hingga titik darah penghabisan untuk membela tanah air tercinta. Saat yang ditunggu pun tiba, mulai terlihat bayangan serigala yang hendak keluar dari kabut. Jumlah pasukan cukup banyak. Nataga dan seluruh panglima memberi isyarat untuk tidak panik. Pasukan siluman serigala mulai menginjak pulau tanah Modo, susul menyusul bagi air. Tubuh mereka besar-besar dengan sorot mata tajam. Raut wajah mereka penuh dengan angkara murka dan kesombongan, disertai lalangan panjang saling bersahutan di bawah air hujan. Mereka tidak menyadari bahaya yang sudah mengepung. Semua binatang tetap tenang menunggu aba-aba dari Nataga. Serbu, teriak Nataga sambung menyambung dengan seluruh panglima. Pasukan terdepan dari binatang-binatang hutan segera mengepung para serigala dengan lemparan bola api. Pasukan serigala sempat kaget, tak percaya cukup banyak korban yang jatuh di pihak serigala karena lemparan bola api. Namun pemimpin pasukan tiap kelompok serigala langsung mengatur kembali anak buahnya. Pada posisi siap menyerang, mereka tertawa mengejek binatang-binatang ketika banyak bola api yang padam sebelum mengenai tubuh mereka. Bahkan dengan kekuatan mereka meniup bola api yang terbang menuju arah mereka. "Hai, tak ada gunanya kalian melempar bola api kepada kami," seru serigala dengan sorotan mata
merah penuh amarah. Binatang-binatang tidak putus asa, namun pasukan serigala dalam jumlah 2 kali lipat bahkan lebih dari pasukan binatang mulai bergerak maju seolah hendak menelan binatang-binatang yang menepung. Binatang-binatang yang pantang menyerah juga tidak takut dengan gertakan para serigala. Gunakan kekuatan ekormu Nataga, bisik Dewi Kabut di telinga Nataga. Nataga sempat bingung dengan kata-kata Dewi Kabut karena banyak bola api yang padam. Nataga segera memberi aba-aba, berhenti melempar dan mundur kepada seluruh pasukan. Tiba-tiba Nataga pemimpin perang seluruh binatang di tanah Moda segera melesat menyeret ekor birunya. Mendadak ekor Nataga mengeluarkan api besar. Nataga mengibaskan api pada ekornya yang keras, membentuk lingkaran sesuai tanda yang dibuat oleh semut, rayap, dan para tikus. Lalu ia melompat bagai kilat dan mengepung serigala dalam api panas. Kepungan api semakin luas, serigala tak berdaya menghadapi kekuatan seekor biru. Teriakan panik dan kesakitan terdengar dari serigala-serigala yang terbakar. Nataga tidak memberi ampun kepada para serigala licik itu. Selesai mempertemukan, Nataga segera menuju ke atas bukit bergabung dengan seluruh panglima Leva, Goros, Lamia, Sika, dan Mora. Memandang Nataga dengan haru dan tersenyum mengisyaratkan hormat dan bahagia. Oke, dah sekarang nanti yuk ke depan yang Nono si anak rembulan. Kita mau membandingkan ini. Ya, membandingkan jenis serta ciri-ciri. Nataga, ya ampun, namanya hayalan, mana ada di sini. Dan nanti kita bandingkan. Ya. Silahkan. Nono si anak rembulan berangkat sendiri berlibur ke Wlingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana karena ia bisa bersepeda keliling Wingli dan bermandi-mandi di sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wingli. Suatu hari Nono ditugaskan untuk memberi tahu goreng ke Njari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda. Nono mengambil jalan pintas menuju Njari. Di tengah perjalanan ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi kali Njari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di kali Njari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi, namun ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi keajaiban Dejare dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak kuda serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakan saat itu. Setelah itu dia berperangkap di warung Mbok Rimdi yang merupakan jelman iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu Gelenda Gunung Kelut, Mahesaruro dan Lembusuro, berjumpa dengan Kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Oke, silahkan duduk. Oke, sekarang kita membedakan ya antara teks yang satu dengan teks yang kedua tentang si Nono. Ya, tadi judulnya yang pertama tentang Nataga, ya kan? Yang kedua si Nono anak rembulan. Coba perhatikanlah teks kedua itu. Dari teks kedua itu, mana yang termasuk fantasi total? Total itu
fantasi total yang semua ceritanya hayalan. Tapi 2 teks tadi kok Nono. Coba dari kedua teks itu mana yang termasuk jenis yang fantasi total, yang seluruh ceritanya itu hayalan? Berarti tadi hah? Salah lah, kok Nono pula. Nono aja tadi ada berlibur, tempat neneknya. Terus nama Nono pun ada loh. Terus dia ada pohon. Berarti kalian nggak baca lah. Iya kan? Teks 1 apa teks 2? 1. Tentang Nataga. Iyalah. Ya. Anak-anak ustazah sekalian. Jadi teks yang berjenis fantasi total itu Nataga. Kenapa ustazah katakan Nataga? Iya. Iya. Hewan bisa bicara. Udah itu ada nggak tanah modo di situ di dunia ini namanya alam tanah modo? Ada? Nggak ada sayang, ya. Terus itu binatang-binatang itu berantem gitu loh, kayak dulu yang berantem itu ya pahlawan kita, maksudnya ada peperangan merebut kekuasaan. Ini binatang gitu loh. Jadi itu hayalan semuanya kan, dari nama tempatnya, namanya si Nataga, si tahap apa namanya ya, ada si Lekso lah, si ini si itu ya kan, itu berarti hayalan semuanya. Kalau dia yang si Nono, cerita Nono tadi itu jenisnya kemana? Nono apa namanya? Fantasi irisan ya. Jadi ini contohnya, contoh cerita Nataga. Yang ini cerita Nono. Kenapa ustazah katakan bahwa Nono itu bagian dari jenis fantasi irisan? Karena apa? Gak gitu jawaban. Pertama, dia kan ada yang ceritanya nyata, ada yang enggak kan? Yang bagian nyatanya itu yang mana? Ya maksudnya sesuai kehidupan kita gitu, ada di kehidupan misalnya. Saat dia berlibur, ada nggak dia pergi berlibur ke rumah neneknya atau mbahnya? Ya kan, lalu dia bersepeda, ada nggak? Ada. Itu dia masih dibilang nyata. Maksudnya kita pernah melakukan itu bukan? Pernah. Tapi tiba-tiba terjadi lah yang namanya imajinasi yang lebay itu. Saat kapan? Saat Nono, aduh nggak dibaca. Tadi Anti baca, coba Naila kan? Sama Anti. Naila, Anti baca tadi kan ada cerita yang aneh-anehnya. Tiba-tiba dia di zaman apa? Ya Allah. Itu si Trimo, si Nononya, si Nono, bukan si Trimo. Ya Allah, ustazah aja tadi cuma dengarkan aja. Kayak mana ya bilangnya? Coba lihat. Tiba-tiba si Nononya di mana? Si Naila yang baca tadi. Nononya. Tadi dia di rumah neneknya. Tiba-tiba si Nononya tiba-tiba kemana? Pergi bersepeda. Iya, tiba-tiba dia hilang. Kemana dia? Kemana? Coba. Ke ini. Kemana? Jerman, Jepang, Korea, mana coba? Lah, tadi Naila baca lah. Di zaman Belanda. Ya, di zaman mana dia? Belanda. Kita kalau ditarik ke kehidupan ini, tiba-tiba menghilang, tiba-tiba di zaman Belanda, ada yang kayak gitu? Enggak ada. Berarti itu bagian yang hayalan. Dia jumpa setan merah, dia jumpa Putri Sars, ya kan? Itu termasuk jenisnya fantasi irisan karena tidak semuanya hayalan. Nah, sekarang ustazah tanya ya, mana jenis cerita yang waktunya itu satu zaman aja, jenis cerita yang waktunya itu satu zaman aja, dia ceritanya udah itu aja gitu, sampai dia menang, sampai dia berakhir gitulah. Cerita ini yang itu teksnya Nataga atau Nono? Nono. Astagfirullah, cerita yang satu zaman aja, yang satu zaman. Inilah Nataga. Iya kan, dia kan dari awal perang itu kan sampai dia menang kan. Sudah satu zaman nggak itu? Ya, dia nggak ada bilang ke masa lalu, tiba-tiba berada, nggak ada kan? Nggak ada, nak. Berarti yang latar waktu sezamannya itu adalah cerita
Nataga. Kalau dia yang dua zaman, cerita Nono. Pertama dia di zaman sekarang misalnya ya kan. Tiba-tiba dia ke zaman masa yaitu Belanda. Oke, sekarang kalian berdua saya suruh ya. Tadi Ustazah katakan bahwa di dalam sebuah cerita fantasi ada peristiwa aneh. Kalian baca tadi ada nggak kayak peristiwa anehnya gitu? Ada ya, nyeleneh gitu ya, yang nggak sesuai dengan kehidupan nyata. Lalu ada yang namanya keajaiban tokoh, artinya tokohnya tersebut punya kekuatan. Coba sekarang, coba anti siapa tadi lupa? Ini Naila, Alma, coba ada nggak peristiwa aneh dari kedua teks tersebut? Mau teks fantasi yang Nataga atau yang Nono? Ada. Nah sini, apa? Apa bilang sama Ustazah? Apa peristiwa aneh di? Ya. Apa? Di sini sayang peristiwa anehnya. Ya ampun. Kaki, kan? Keluarga, keluar api. Bagus. Ekornya atau di mulut? Dari mulutnya? Di ekor. Ekor. Sekarang Naila, peristiwa aneh di Nono. Ini tadi udah betul. Kalau keluar api itu bukan peristiwa aneh. Dia kayak kekuatan lah, berarti kan si tokohnya punya kekuatan mengeluarkan api kan. Peristiwa aneh itu kayak peristiwanya itu. Misalnya ada di situ anehnya apa enggak? Yang bisa berbicara siapa? Nataga itu hewan. Ya itu menurut anti aneh enggak? Aneh. Nah, catat terus. Terus. Sini Naila peristiwa aneh yang si Nono. Baru ada loh lagi peristiwa anehnya yang tiba-tiba si Dewi Kabut datang. Tahu nggak kalian yang tadi si Nataga ada kan? Ada sih. Dewi Kabut tiba-tiba datang menghampiri Nataga. Itu kan peristiwa aneh kok tiba-tiba muncul si Dewi Kabut tuh suka-suka dia aja kan? Dari mana dia? Catat satu lagi. Berbicara kok anti semua. Ini apus keluar api di ekor. Berbicara Lewat dari Keluar api Jangan. ekornya ini dia. Hewan bisa berbicara kan tanya di situ. Kenapa berbicara apa lah ya? Nah, anak ini lain kali. Anak zaman sekarang dia banyak makan apa ya kan? Lain. Nah, coba. Nih, apa? Hewan bisa. Nah, Naila yang mana Naila? Si Naila ini apa? Ini pula. Enggak boleh. Si Naila. Enggak boleh Naila. Naila jewer juga si Naila ini. Jangan kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Dewi Kabut tiba-tiba datang. Tiba-tiba muncul. Yang serius lah cepet. gaji kali Dewi Kabut. Tiba-tiba nggak rapi. Sini. Tiba-tiba. Pakai. Dah duduk. Siap apa Alma? Nah sekarang anti satu lagi yang Nono. Di sini peristiwa aneh. Aja. Tiba. Si Nono. Iya. Zaman. Kok habis ya? Dah, oke. Sekarang ayo, Alma, keajaiban tokoh. Yang Nataga buat Alma, sini Alma. Keajaiban tokoh yang Nataga. Yang artinya tokohnya itu kayak punya keajaiban, keanehan yang nggak boleh kita percayai gitu. Keajaiban tokoh, kekuatannya tadi anti catat di situ tadi ada. Nah ya keluar api dari. Nah anti si Nono. Apa ya? Nono ada tadi, tapi bukan si Nononya yang punya kekuatan. Ada nggak yang bantuin si Nono tadi? Ada ceritanya tadi. Ini ceritanya memang nggak penting, tapi ini ada di soal-soal kita menganalisis cerita. Apa saat ini loh yang Sarsi putri Belanda itu mengubah dirinya menjadi ini burung Kenari. kenari. Catat. Sarse. Hanya 2. Sarce mengubah dirinya
Coba lihat latihan kalian udah sampai mana latihan. Coba lihat Ustazah dulu, cek dulu. Mengubah dirinya menjadi burung kenari. Nah, itu adalah mana latihannya? Nggak ada. Yang anak pondok kok nggak pernah buat latihan yang merincikan? Enggak, tapi ada loh satu kali yang online buat kalimat perincian kelinciku sama pemandangan pantai Parangtritis di sore hari. Ada, kawannya aja ngumpul. Berarti kalian nggak dengar. Nanti minta sama kawannya ya. Ini tugasnya, dengarkan Ustazah. Ini tugasnya halaman yang kemarin kalian kerjakan nanti di pondok. Nanti nggak ada nilai kalian. Teks deskripsi yang halaman 10. Jawabannya ada di teksnya, nak. Coba lihat di situ, ada nggak kelinciku manja? Ada. Ada nggak suasana sore di Parangtritis? Ada. Kan kita ada baca kelinciku tuh kan? Cari mana perincian yang mengatakan kelinciku itu manja, paham? Baru cari mana perincian yang mengatakan suasana sore di pantai Parangtritis. Ada kan teksnya, tinggal kalian salin. Tapi bukan semuanya disalin, tapi hanya bagian perincian. Yang ini atau yang ini? Itu. Ini tugasnya. Nah, ini lagi lain kan nggak nyambung. Tinggal kalian buat aja di sini kalimat perinciannya loh. Kan ini contohnya kan, misalnya ibuku orang yang baik. Ini dia perincian dari baik dia ini. Jangan ya ada tuh ini. Sekarang kalian buat, bukan sekarang, nanti tugas di pondok ini buat ya. Nanti nggak ada nilai. Sekarang tugasnya teks fantasi. Dengar ya. Coba kalian kerjakan dulu yang ini, anak-anak Ustazah semua ya, kelas 7. Yang kelas 7 MB kan jadinya. Di sini ada cerita tentang ruang dimensi alfa. Halaman 54, ruang dimensi alfa. Ustazah mau tampilkan bukunya dulu. Ruang dimensi alfa. Kok dicatat? Tunggulah, Ustazah belum selesai lagi menjelaskan. Kok ngegas suaranya. Udah. Sudah dibuka ruang dimensi alfa. Sudah ya, nak? Kalian cari keajaiban tokohnya sama peristiwa anehnya. Ya, peristiwa anehnya 2, keajaiban tokohnya 1. Berarti 3 aja. Ya, cari sekarang. Apa tadi keajaiban tokoh dari cerita ruang dimensi alfa? Peristiwa aneh tadi saya bilang atau keajaiban tokoh yang pertama? Iya, peristiwa aneh pada cerita ruang dimensi alfa 2, peristiwa aneh, dan 1 keajaiban tokoh. Sekarang kerjakan. Ya, kalau ayo cuma 3 aja kok. Baca dulu ceritanya, baca dulu. Tapi itu minimal 1 ya yang keajaibannya. Kalau dapat lebih boleh. Mau catat dulu? Ya, catat dulu. Biar ada tugasnya. Ini untuk yang daring ya, saya tunggu ya tugasnya ya. Nah, untuk yang daring kerjakan juga ya yang ruang dimensi alfa halaman 54. Kalian cari peristiwa anehnya minimal 2 dan keajaiban tokohnya minimal 2 ya. Itu. Nah, ini ya tugasnya halaman 54. Ini dia ruang dimensi alfa. Ya, kerjakan. Untuk yang dia anak daring, memilih daring selamanya, masih permanen, maka dia mengumpulkan lewat ya melalui via WhatsApp Ustazah. Tapi apabila kalian yang anak PTM, maka minggu depan insya Allah kita bertemu, akan Ustazah nilai ya anak-anak Ustazah. Oke. Allah.
Ya, silahkan dikerjakan anak-anak yang sedang online hari ini tugasnya. Iya anak-anak ustazah, saya takut lupa, minggu depan kita udah ulangan harian ya. Minggu depan ulangan hariannya itu tentang teks deskripsi ya, nggak susah kok soalnya. Oke anak-anak ustazah. Minggu. Hari Senin? Kok Senin, ini hari Selasa, tapi Selasa depan lah. Ini kan habis hari Sabtu, Minggu baru Senin. Apanya habis? Selasa depan. Betul sih, Selasa depan. Iya. Iya, Nak, Selasa depan. Oke. Iya, pakai kertas. Iya, didikte. Enggak, nanti soalnya ada di buku kok. Pakai teks yang ada di buku.
Sudah dibuat tugasnya? Belum? Lama kali nyatatnya. Diukir-ukir lagi. Cepatlah catatnya Alma. Nanti kalian lupa lagi tugasnya. Ini udah. Tunggu satu lagi, Za. Ih, Masya Allah. Lagi baca, Za. Lagi baca. Alma di mana rumahnya? Daerah? Hah? Kirain. Marelan ya. Kalau si Nailah? Banjir Batu, Za. Bukan, masuk kota Medan. Dua dah terakhir saya keluar. Ini udah berapa les? Dua les. Keajaiban aneh itu kayak kekuatan tokohnya apa, keajaiban tokohnya dia bisa apa gitu tiba-tiba. Di sini enggak apa. Ada. Ini. Iya kan? Mana? Kau harus memulai melalui aku dan pendapat. Tidak, Za. Siap. Tidak nyata. Kamu dapat peristiwa aneh. Jangan nengok. Satu kamar kalian. Enggak, Za. Nah, Peristiwa anehnya dua kan, Za. kenapa di sini lah catatnya? Oh, ini untuk catat. Dikit kali catatan kalian ya. Padahal saja, iya. Kan saja nggak masuk, memang tanggalnya merah. Erza mengepaskan tubuh pada mobil. Anak-anak itu Ini mana aneh? Kita kan pernah kesal kita. Iya, tapi kan dia masa melemparkan ke Oh, iya. itu. Nggak mungkin itu pencobaan sampai dari sini sampai situ, itu kan nggak mungkin melemparkan orang gitu kan, Za. Manusia itu akan mati. Kok ini kalau dia nggak mati baru keajaiban tokoh. Apa ini keajaibannya? Maksudnya keajaibannya tuh kayak keanehan dia lah yang kita tuh nggak bisa kayak dia gitu. Karena nggak normal aja gitu. Saat apa? Siapa yang mengembalikan manusia purba itu? Si Ezra. Doni apa Erza? Ezra lah. Doni. Erza yang marah-marah, Doni yang mengembalikannya. Coba perbaiki lagi yang ini kurang pas dia. Mananya keajaiban toko coba? Manusia purba yang punya keajaiban? Apa? Kok Iyalah, manusia purbanya itu kan mati dia dalam dia nggak kembali dalam 12 jam gitu loh, Za. Kan nggak mungkin ada manusia kayak gitu. orang manusia purba dibilang memang nggak ada, maksudnya keajaibannya apa? Misalnya dia bisa terbang kah, bisa menghilang, bisa tiba-tiba ini. Iya, punya ustazah ini. Kira punya nenek ya Allah. Apanya? Kira punya nenek. Mana? Coba perbaiki dulu. Coba cari yang ada nggak kayak keajaiban toko di situ. Dia bisa selain apa ya? Yang kita memang nggak bisa gitu. Diskusilah kalian berdua, nggak apa-apa loh. Oke. Berdiskusi aja. Ini Keajaiban manusia tokohnya. purba itu akan mati jika tidak kembali dalam waktu 12 jam itu peristiwa aneh. Itu kayak mana ya? Bukan peristiwa aneh juga sih. Enggak. Kan, Za. Enggak. Ada lah aja loh, Za. Peristiwa aneh. Ada. Pakai bahasa sendiri pun boleh. Aku terlempar kembali ke laboratorium. Iya, Za. Serius lah, Za. Ya saat kapan dia itu ada keajaiban tokohnya? Saat dia bisa gini lah, manusia normal bisa nggak sih sama manusia purba? Manusia purba itu kan nggak ada, berarti kan dia punya kayak keajaiban bisa
Ya, bersosial bisa bisa bersosial dengan manusia purba. Pakai bahasa sendiri Ustazah bilang tadi gitu loh. Ini salah, Za. Memang salah lah itu. Siapa yang bilang betul? Ya, oke ya, kerjakan dulu. Ustazah mau masuk lagi di SMA. Ya, Nana Ustazah. Oke. Iya. Yaudah, nanti kalau udah selesai, Ustazah udah di kantor, kasih sama Ustazah ya. Oke. Untuk apa Ustazah masuk lagi? Tapi udah 2 les, Nak. Minggu depan ya, Nak. Oke, Naila sama si Alma, Ustazah sudahi dulu ya pertemuan kita. Sebelum kita tutup pembelajaran, mari kita berdoa kafaratul majelis. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.